Assalamualaikum. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, silakan duduk. Tolong dicek lagi kursi, meja, sampah. Mungkin kalau ada sampah silakan dibuang ya. Baik. Oke. Sampahnya sudah dipastikan? Dua. Oke. Oke, terima kasih Rifki dan Andrew yang sudah menyiapkan laptop saya dan proyektornya. Sudah bisa kita mulai pembelajarannya? Sudah siap? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar? Baik. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, saya meminta kepada Rifki Nurfadila untuk memimpin doa. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rifki. Jadi ingat setiap mengawali kegiatan pembelajaran itu harus diawali dengan doa. Karena kita berkeyakinan bahwa segala bentuk apa yang kita dapatkan, yang kita lakukan itu semuanya harus dengan izin Tuhan yang Maha Esa. Baik, kemudian mari kita niatkan kegiatan pembelajaran kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses, bisa menjadi warga negara yang baik, bisa selamat dan bahagia. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Andrew Devito Aryo. Oke. Ayu Mulan. Saya, Pak. Deswita Dwi Rahayu. Saya, Pak. Oke. Dini Anissa. Hadir, Pak. Ega Dava. Ya, Pak. Jasmine. Saya, Pak. Muhammad Rafli. Hadir, Pak. Naila Anugrah. Hadir, Pak. Octavia. Hadir, Pak. Konita. Hadir, Pak. Ramiza. Hadir, Pak. Rifki Ariswan Agassi. Hadir, Pak. Oke. Rifki Nurfadila. Hadir Pak. Salsabila. Hadir, Pak. Syafa. Hadir, Pak. Savana. Hadir, Pak. Oke. Widya Rizka Hadir, Aulia. Pak. Oke, jumlah 17 hadir semua ya. Alhamdulillah. Berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik. Setelah kita sudah mengetahui kehadiran kalian semuanya, maka kita bisa memulai pembelajaran. Jadi pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke sekian kalinya, yang artinya materi ini sudah berjalan dan kita sudah pada bab kedua, yaitu tentang praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Baik. Oke, untuk mengawali materi pembelajaran, maka sejatinya sebaiknya kita mendapatkan motivasi pembelajaran dulu. Tapi kok kalian kayaknya serius sekali ya? Kalian tegang ya? Santai saja ya? Ya kayaknya serius sekali hari ini. Santai saja ya? Baik, nah jadi kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan pemberian motivasi. Yang pertama adalah saya minta bantuan kepada Okta. Bisa dibacakan dulu apa yang disampaikan oleh Muhammad Hatta. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita. Oke, bisa diulang Widya? Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita. Tergetar hati saya. Rangkaian kata-katanya itu puitis sekali kalau dibacakan oleh Widya. Makasih Okta, makasih Widya ya. Baik. Apa makna dari kata-kata yang disampaikan oleh Muhammad Hatta ini? Ada yang bisa? Apa yang ingin disampaikan?
Oke, silakan Andrew. Kalau menurut saya dari pandangan saya, kalau yang dapat dikatakan sebagai pahlawan ini bukan pahlawan yang mencari nama, bukan untuk ingin terkenal, tapi semata-mata hanya ingin karena membela yang punya kepentingan dan untuk mencapai cita-cita. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan untuk Andrew, tepuk tangan juga. Luar biasa sekali ya. Baik, jadi kuncinya adalah bahwa pahlawan yang tidak boleh mengharapkan imbalan. Jadi harus tulus dan ikhlas. Nah, jadi sebagaimana apa yang disampaikan oleh Muhammad Hatta dengan apa yang disampaikan oleh Andrew, dibacakan oleh Widya dan Okta, sejatinya pahlawan ini harus jujur dan disiplin. Kejujuran dan kedisiplinan inilah yang menjadi modal ketika kita ingin berjuang sesungguhnya kepada warga masyarakat, harus dibarengi dengan sikap jujur dan disiplin. Muhammad Hatta tidak akan menjadi pahlawan nasional jika tidak disertai dengan sikap jujur dan disiplin. Oleh karena itu, perjuangan kalian saat ini jadilah pahlawan untuk keluarga masing-masing dengan bermodalkan sikap apa tadi? Jujur dan disiplin. Oke, thank you. Baik, semoga sudah termotivasi ya. Soalnya tampak tegang sekali dari semuanya. Oke, nah setelah mendengarkan motivasi pembelajaran, maka kita coba mengingat lagi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Apakah saya sudah menyampaikan bahwa di Indonesia itu aturan hukumnya harus berdasarkan Undang-Undang Dasar? Ya. Apakah sudah saya sampaikan tentang faktor perlindungan dan penegakan hukum? Sudah. Apakah sudah saya sampaikan dengan penegak hukum di Indonesia? Sudah. Baik, penegak hukum di Indonesia. Nah, sekarang ada pertanyaan ini atas materi yang sudah kita bahas. Gambar apa di situ, Rifki Nur Fadila? Gambar polisi sedang bersiap siaga. Oke, sedang bersiap siaga. Kemudian, adakah yang bisa menjawab pertanyaan di bawah ini? Bagaimanakah menurut kalian pentingnya keberadaan polisi dalam penegakan hukum di Indonesia? Oke, ini boleh pendapat ya. Ada yang mau coba? Ini kan sudah dibahas kemarin nih, bahwa polisi itu kan ada fungsinya sebagai melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, kira-kira menurut kalian keberadaannya itu penting atau tidak sih sebenarnya? Ada yang mau coba? Silakan. Oke, saya tunjuk ya. Ya. Silakan dicoba. Oke, silakan. Menurut saya peran polisi di Indonesia itu sebagai penegakan hukum di Indonesia itu penting karena polisi juga bisa berperan sebagai menjaga ketertiban di masyarakat. Oke, luar biasa. Berarti ketertiban di dalam masyarakat hanya bisa dicapai dengan adanya polisi sebagai penegak hukum di Indonesia. Baik, jadi harapan saya untuk selanjutnya ketika kalian menjawab, boleh berdiri nak ya, biar terlihat dengan jelas. Ya. Suaranya pun juga bisa lebih semangat lagi, biar terdengar dengan jelas. Baik. Nah, betul sekali. Kuncinya adalah seperti yang sudah pernah kita bahas, bahwa peran kepolisian itu menjadi sangat vital karena untuk menimbulkan ketertiban di dalam masyarakat. Baik. Ini cita-cita saya tidak kesampaian. Makanya saya sekarang yang mengajarinya. Nah, setelah apa materi yang sudah kita pelajari sudah jelas, maka selanjutnya inilah tuntutan kurikulum dari Mas Menteri ini. Apa yang harus kita pelajari selanjutnya? Jadi ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Saya minta bantuan kepada Savana, silakan dibacakan. Yang IPK-nya saja, yang 3214 sama 3215. Membandingkan berbagai kasus pelanggaran hukum. 3.2.15 memperjelas macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Oke, thank you. Baik. Jadi fokus pembelajaran kita kalau berdasarkan tuntutan kurikulum itu adalah mengkaji, membandingkan kasus-kasus pelanggaran hukum dan mencari tahu kalau orang melakukan pelanggaran hukum, sanksinya itu apa saja. Ya. Nah, sehingga dengan berdasarkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ini,
maka materi pembelajaran kita itu akan fokusnya ada di mana? Pertama, berbagai kasus pelanggaran hukum, dan yang kedua adalah macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Baik, sebagai gambaran, coba diperhatikan Deswita gambar yang ada di depan. Oke, gambar apa itu, Mak? Tersangka atas pelaku pencurian. Oke, pelaku pencurian yang ditangkap oleh polisi. Jadi masih statusnya adalah tersangka. Baik, kira-kira orang yang menggunakan baju oranye dan dibawa ke kantor polisi dan kemudian ditampilkan seperti ini, kira-kira dia buat masalah atau tidak buat masalah? Ya. Jadi ini adalah pelaku pencurian yang inisialnya adalah, tidak boleh sebutkan nama ya, inisial saja. Ini bentuk sebagai contoh kasus pelanggaran hukum di Indonesia. Jadi kurang lebih inilah yang kita pelajari. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita itu satu, melalui kegiatan pembelajaran saintifik dengan model problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, maka dengan bantuan video nanti maka kalian bisa membandingkan dan memperjelas berbagai kasus pelanggaran hukum, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum dengan tepat. Selanjutnya, adapun manfaat pembelajaran dari kegiatan kita hari ini, yaitu bisa dibacakan? Ini Tentunya kesadaran hukum untuk menghindari berbagai permasalahan hukum dalam kehidupan sehari-hari. ya, sudah tahu kasus-kasus yang menjadi contoh tidak baik, maka kalian akan menghindari perilaku tersebut. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari akan menunjukkan apa? Perilaku yang baik-baik saja. Baik. Oke. Sudah jelas tujuan dan manfaatnya? Oke. Kalau sudah jelas tujuan dan manfaatnya, maka saya sampaikan lagi apa saja alur kegiatan pembelajaran kita. Secara garis besar, hari ini fokus kegiatan kita itu adalah bagaimana bisa menentukan masalah yang mau kita kaji. Kemudian mencari macam-macam solusinya. Kemudian kita menarik kesimpulan bahwa apa upaya terbaik untuk memecahkan kasus tersebut. Dengan pemberian sanksi apa untuk menjerat orang-orang yang memang melakukan pelanggaran hukum. Jadi ada beberapa tahapan kegiatan pembelajaran yang harus kita lalui, sehingga saya berharap kalian tetap semangat. Semoga tetap semangat ini ya. Baik, mencurigakan sekali kalian semua ya. Baik. Nah, supaya semangat, kita ice breaking dulu ya. Baik. Jadi tunjukkan saja seperti apa adanya sifat kalian ya. Jadi kita ice breaking saja. Jadi jangan lemas-lemas ya. Baik. Ini ice breaking yang sudah pernah Bapak lakukan, yang dimana just follow what Simon says. Kalau tidak ada Simon say-nya, maka tidak usah dilakukan. Oke, biar supaya lebih semangat, saya berpindah posisi. Oke, ingat, lakukan apapun yang dikatakan oleh Simon. Jika tidak ada Simonnya, maka tidak usah dilakukan. Baik, tidak ada hukuman, biar semuanya santai ya. Jadi santai. Baik, sudah siap? Siap. Kita lakukan ice breaking-nya. Simon berkata tepuk tangan satu kali. Satu kali. Iya. Tidak boleh ya. Kalau ada Simonnya baru dilakukan. Jika tidak ada Simonnya maka baik. Simon berkata angkat tangan kanan. Simon berkata angkat tangan kiri. Lambaikan. Iya, lambaikan. Oke, boleh diturunkan, turunkan. Simon berkata turunkan, tepuk tangan 3 kali. Kan Simon berkata. Astaga, Simon berkata, tepuk tangan 3 kali. 1 kali, 1 kali. Baik, kalau begitu Simon berkata 2 kali. Apanya? Kan ada tepuk tangan kan? Cuma dia 2 kali aja kok. Baik. Simon berkata tepuk tangan 3 kali. Berdiri. Silakan berdiri, Nak. Ini gurumu yang bicara ini. Boleh berdiri dulu.
tidak mau mendengarkan kata-kata guru kalian. Oke, Simon berkata tepuk tangan 3 kali. Simon berkata selesai. Ya, cukup ya. Kita selesai nanti jadi pelajaran kita ya. Baik. Nah, jadi setelah ice breaking, minimal kalian bisa menunjukkan ya kesemangatan kalian itu kenapa kalian hari ini tidak semangat. Baik. 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 Nah, baik. Maka untuk memperkuat semangat nasionalisme kita, maka kita coba mengenal seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Bapak Hugeng, mantan petinggi polisi Republik Indonesia yang memiliki segudang prestasi beserta kisah inspiratif. Sebenarnya ini terlalu singkat untuk menggambarkan beliau, tetapi saya yakin dengan sedikit ini bisa memotivasi kita semua, bisa menanamkan karakter baik pada diri kita. Jadi silakan dibaca dulu nih kegiatan literasi kita di bawah ini ya, silakan dibaca. Dan temukan apa hal positif baik yang bisa kita teladani. Silakan. Terlihat jelas nggak itu? Jelas. Sudah selesai dibaca? Baik, sudah dibaca? Banyak hal positif yang bisa kalian temukan? Ada yang bisa sampaikan? Agassi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau menyampaikan bahwa polisi Hugeng ini Hugeng ini tidak mau ada batasan antara dia dan masyarakat, dan dia tidak ingin menggunakan fasilitas itu agar sama dengan masyarakat lainnya. Baik, walaupun dia petinggi polisi, tetapi dia mau diperlakukan biasa-biasa saja, luar biasa. Selanjutnya, ada yang bisa menyampaikan lagi apa hal baik yang bisa kalian dapatkan dari bacaan ini? Oke, good, silakan Rabiza. Oke, di sini ada banyak banget yang bisa kita ambil, karena walaupun polisi Hugeng ini memiliki kekuasaan, tapi dia tidak menggunakannya untuk hal buruk, justru malah dia tetap rendah hati. Seperti itu. Baik, luar biasa. Dini, boleh, silakan. Jadi yang bisa saya simpulkan dari bacaan ini, polisi Hugeng ini dia menerapkan prinsip kalau dirinya adalah seorang polisi, di mana tugas dari polisi itu adalah mengayomi dan juga untuk perwujudan dari pelayanan dan keamanan dari masyarakat. Jadi ketika masyarakat memiliki keluhan atau dia ingin berkonsultasi dengan polisi, dia tidak ingin adanya pembatas antara dia dan masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu merasa takut karena seperti dikatakan di situ mendapatkan fasilitas VIP di kediamannya termasuk pengamanan. Apabila kita dikondisikan saat menjadi masyarakat pada saat itu dan lalu kita ingin berkonsultasi dengan polisi, pasti kita akan merasa ragu atau takut untuk berkonsultasi dengan polisi tersebut karena adanya pengamanan. Jadi bisa disimpulkan bahwa polisi Hugeng ingin dirinya dan masyarakatnya lebih terbuka atau lebih bebas untuk berkonsultasi. Baik, luar biasa sekali. Jawabannya ini Rabiza dan Agassi sama hebat ya. Oke, luar biasa. Jadi dengan adanya polisi Hugeng ini, sebagaimana yang disampaikan oleh mantan presiden kita,
bukan mantan sih, Presiden ketiga Republik Indonesia, keempat, sorry, Gus Dur, itu menyampaikan bahwa hanya ada 2 polisi baik di Indonesia. Ini candaan ya, hanya ada polisi tidur sama polisi hugem. Yang ketiganya itu ada patung polisi. Baik, jadi Gus Dur pernah menyampaikan bahwa hugem ini salah satu polisi yang bisa diteladani karena memiliki sikap dan mental benar-benar seperti polisi yang sejati. Baik, kita doakan semoga arwah dari Pak Polisi Hugeng ini diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga diampuni segala hilafnya dan diterima semua amal ibadahnya. Mungkin kita bisa kirimkan surah pendek ya bagi yang muslim dan bagi yang non muslim bisa menyesuaikan. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Baik, kegiatan literasi yang kalian lakukan tadi itu memiliki manfaat dan tujuan yang begitu luar biasa supaya budaya membaca ini terbiasa pada diri kalian dan kalian bisa menemukan hal-hal baik sehingga lebih bijaksana dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi usahakan untuk tetap rajin membaca. Oke, untuk kegiatan kita pada hari ini yang tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, secara khusus saya akan jelaskan kegiatan diskusi kita. Tetapi belum saya bagi kelompok, tapi ini sebagai langkah awal untuk kita bisa menentukan masalah apa yang akan kita pecahkan. Nah, langkah pertama itu kalian coba sebutkan dulu berbagai macam kasus pelanggaran hukum yang pernah atau sekarang terjadi di Indonesia. Ada yang bisa menyebutkan apa saja bentuk kasus pelanggaran hukum di Indonesia itu? Terserah, boleh yang di slide, boleh yang kalian lihat sehari-hari di sekolah, di masyarakat, bebas. Silakan. Boleh satu. Ya, boleh. Melanggar tata tertib lalu lintas misalnya. Ya, terus? Melanggar tata tertib lalu lintas. Betul. Terus? Pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM. Spesifiknya? Seperti kita dilarang untuk berteman dengan teman yang lain. Oke, berarti diskriminasi ya. Baik, lanjut. Ada yang bisa? Silakan. KDRT, Kekerasan dalam rumah tangga. Ini kebanyakan nonton sinetron ini ya. Baik, ada lagi? Ada lagi? Masa cuma itu? Kayaknya Indonesia banyak masalah. Oke, itu Kasus terorisme. terorisme. Baik. Penggiat terorisme ini berarti ya. pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Ada lagi, silakan media. Narkoba. Narkoba, penyalahgunaan narkoba. Pemerasan, good. Perundungan di sekolah. Perundungan di sekolah. Korupsi, Pak. Korupsi. Ingat ya, kalau orang yang mengambil uang temannya itu bukan korupsi namanya ya. Mencuri. Kalau mengambil uang kas juga bukan korupsi, karena bukan uang negara, mencuri. Ya, kalau dia pejabat negara baru korupsi. Baik. Sudah banyak ternyata masalah hukum di Indonesia ya. Kalau boleh Bapak tambahkan, ada begal. Kemudian ada pembunuhan berencana tidak berencana. Oh iya. Baik. Kemudian apa lagi? Ya, pencemaran nama baik. Ternyata di Indonesia banyak masalah ya. Inilah sebagai upaya kita belajar supaya kita tidak melakukan kesalahan tersebut. Nah, kemudian sekarang berita-berita itu kan banyak juga ya yang menunjukkan kasus pelanggaran hukum yang kalian sebutkan tadi. Silakan nyalakan komputernya, akses internet, kemudian coba cari berbagai macam berita-berita yang berkaitan dengan pelanggaran hukum di Indonesia. Ya. Oh ya, boleh pindah ke sini. Wow, alasannya bagus sekali ya. Luar biasa. Oke, silakan kalian nyalakan komputernya biar bisa saya lihat dengan jelas apa saja berita yang kalian cari ya. Baik. Oke. Silakan. Coba berkaitan dengan kasus-kasus yang sudah tadi disampaikan oleh temannya. Boleh dalam bentuk gambar, boleh dalam bentuk berita. Video YouTube juga boleh dibuka nanti ya.
Jasmine? Ada masalah? Tidak ada. Kenapa? Ya, kasus hukum di Indonesia. Ada bully di situ? Wah. Konita, ada masalah Konita? Aman ya. Salsa, apa berita yang pas kamu baca itu nak? Perundungan berujung maut, Pak. Oh. Perundungan jadi pembunuhan. Sudah dia perundungan, membunuh lagi. Karena kalau saya masih baca kayaknya yang dirundung itu membunuh. Oh, balas dendam karena tidak dikasih. Wow, parah juga ya. Baik. Ega, kebetulan beritanya judulnya apa itu nak? Tentang kejadian Pak yang dua pria di Jakarta Barat nekat maling motor dan beli sabu. Beli sabu, mencuri pula. Ya Allah, luar biasa ya bahayanya. Baik. Bagaimana Ramiza, Ariswan? Aman. Baik. Andrew, jadi cari kasus terorisme di situ? Masih aja. Oh, masih. Oke. Konita, bagaimana nak? Ya Pak. Oke, aman ya. Maksud saya Octavia kok nyambungin. Okta, bagaimana? Apa judul beritanya nak? Oke, saya tunggu kok. Oh, melek. Waduh, baik. Ya, jadi memang harus hati-hati ya. Apalagi kalian usia-usia seperti ini harus bisa betul-betul menjaga diri. Baik. Oke, sudah dapat gambarannya? Sudah dapat beritanya masing-masing? Aduh, salah banyak-banyak sekali nanti jadi kebanyakan lagi. Baik, minimal kalian setelah mendengarkan macam-macam kasus pelanggaran hukum tadi, kemudian kalian konfirmasi dengan berita atau data di internet, ternyata memang betul yang kita sebutkan tadi memang sebagai kasus pelanggaran hukum yang benar terjadi di Indonesia. Nah, langkah ketiga maksud saya, coba tentukan satu masalah hukum yang akan kita pecahkan bersama-sama. Langsung ya. Baik. Semangat sekali. Baik. Nah, tadi kan banyak sekali masalah hukum di Indonesia. Kalau kita pecahkan semua kalah polisi kita ya. Oleh karena itu, coba dalam satu kelas ini kita tentukan satu masalah hukum yang ingin kita pecahkan bersama-sama. Oleh karena itu, usul saran kalian akan menjadi sangat penting sekali supaya kita bisa menyepakati masalah hukum yang akan kita pecahkan. Ada yang mau mencoba usulan seperti Lydia tadi bilang langsung narkoba, penyalahgunaan narkoba. Oke, silakan. Pembunuhan. Oh, pencurian. Ya, terus. Boleh lebih keras lagi terus. Oke, coba saya dengarkan dulu pendapatnya. Pembunuhan. Oke. Pembunuhan. Karena berkaitan dengan kekerasan terhadap anak karena berkaitan dengan kehidupan kita. Oke. Oh, kasus pencurian. Pencurian. Pembunuhan. Kekerasan terhadap anak. Pembunuhan. Kekerasan terhadap anak. Pembunuhan. Baik, yang muncul kuat ini apa? Pembunuhan dan pencurian. Sekarang lagi nih, sepakati lagi di antara dua ini. Mau yang mana? Kalau sudah keluar kleteknya begini ternyata ya. Nah kayak gini waktu saya kan. Kalian baik, pembunuhan atau pencurian? Yang ya jangan bilang pembunuhan dan pencuriannya tuduh saya. Baik, yang setuju pembunuhan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang setuju pencurian angkat tangan.
yang dominan itu adalah kasus pembunuhan. Sekarang saya kembalikan lagi kepada yang pencurian nih, yang menyetujui untuk memecahkan masalah kasus pencurian. Forum itu lebih cenderung menyetujui untuk kasus pembunuhan. Apakah yang tadi memilih kasus pencurian bisa menerima kalau kita fokus kepada kasus pembunuhan? Bisa? Oke, berarti ini hasil kesepakatan bersama ya? Bukan karena dipaksakan kan? Baik. Inilah pentingnya menerima secara legowo. Lapang dada. Berarti secara klasikal kita menyepakati untuk memecahkan masalah apa? Pembunuhan. Luar biasa. Baik. Baik. Nah, setelah kita sudah menyepakati permasalahan kelas yang akan kita pecahkan, maka selanjutnya kita akan coba melihat video kasus pembunuhan. Karena kasus pembunuhan adalah kasus kelas yang akan kita pecahkan. Baik. Pelaku pembunuhan anak dan istri di Depok, Jawa Barat mengaku puas dengan perbuatannya. Rasa puas itu disampaikan sendiri setelah menghabisi nyawa sang anak dan membuat kritis istrinya di rumah sakit. Selain mengaku puas, pria tersebut juga mengaku masih mengincar korban lain. Seorang saksi yang merupakan tetangga Rizky mengatakan pelaku keluar dari dalam rumah sambil menenteng anaknya yang masih berusia 1,5 tahun. Ia keluar sambil membawa senjata tajam di tangan kanannya. Warga melihat hal tersebut langsung mengamankan pelaku dan mengambil anaknya yang masih kecil. Berdasarkan pengakuan pelaku kepada warga, Rizky mengaku puas setelah menghabisi istri dan anaknya. Ia juga membunuh 2 korbannya dengan sebutan setan dan menyebut masih ada 1 setan yang harus ia habisi. Pelaku masih menargetkan adik kandungnya untuk dibunuh. Ini pelaku sudah ditangkap oleh kepolisian. Hal itu dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Jordan Heroes Baruno. Ya, jadi awalnya saksi yang tinggal di lantai 2 yang mendengar suara yang korban, kemudian saksi belum dibawa untuk menolong korban, dan kemudian karena melihat pelaku masih merugikan korban itu sudah kemudian setelah pelaku keluar, saksi kemudian membawa kita ke korban. Jadi kalau melihat dari kan saya juga berdasarkan suara juga jadi terus jadi kita harus kepala untuk anak ya, kepala tangan beberapa jari putus, mata ya, mata leher dan leher untuk istri sama psikologis, psikologis jadi belum bisa dihitung lagi. Untuk istri rupanya di muka juga ya, di muka sama badan kita belum masuk pastinya itu senjata jenis apa itu parang keterangan memang mendengar sering cek memang kita pastikan dulu ya, kita pastikan dari saksi maupun keterangan yang motor saya kita belum bisa. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbarunya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke. Baik. Sejenak kita menundukkan kepala lagi. Kita mendoakan semoga almarhum dari korban yang menjadi korban kekerasan dari suaminya, dari bapaknya sendiri ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga segala hilaf dan hilafnya dimaafkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa. Selesai. Saya
menonton ini berkali-kali itu kayak sangat merasa kok bisa ya gitu. Kok bisa ada orang sampai sekejam ini. Jangankan orang lain, sampai ke anak kandungnya pun dia berani tega melakukan itu. Anak 1,5 tahun bisa sampai menjadi korban ayah kandungnya sendiri. Jadi saya berharap dengan adanya proses pembelajaran seperti ini, kita betul-betul menyadari bahwa tindakan pembunuhan apalagi di keluarga kita sendiri, dan memang siapapun, bukan keluarga saja, itu betul-betul perbuatan yang sangat betul-betul tidak bisa dimaafkan. Baik, ini berarti kan memang sudah sangat-sangat tidak masuk akal. Oke, selanjutnya, apakah video yang kalian simak tadi jelas? Sangat jelas ya. Apakah memang cocok kasus dan video ini untuk kita pecahkan? Minimal kita bisa mencarikan apa sih hukuman yang paling tepat untuk orang ini gitu. Gitu ya. Bagaimana kita menjamin bahwa penegak hukum itu jangan main-main loh di kasus ini. Itulah yang harus kita pecahkan supaya betul-betul asas keadilan di dalam masyarakat itu bisa terpenuhi. Nah, saya betul ngikutin banget pokoknya bagaimana caranya ini bisa dijerat seberat-beratnya. Baik, oleh karena itu untuk memudahkan kita melakukan kegiatan pemecahan masalah ini, maka saya akan meminta kepada kalian membentuk kelompok. Ada kelompok 1 yang diketuai oleh Salsabila, kelompok 2 diketuai oleh Andrew, dan kelompok 3 diketuai oleh Dini. Oleh karena itu saya akan menyampaikan terlebih dahulu kepada kalian apa saja yang harus kalian lakukan dalam kelompok kalian masing-masing. Masing-masing kelompok harus menyampaikan kepada kita semua bagaimana alur penyelesaian untuk menyelesaikan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Bapak tadi. Pihak penegak hukum siapa saja yang harus terlibat. Ya, jadi kalian bisa lihat di situ. Kemudian peran penegak hukum untuk menyelesaikan masalah itu apa saja. Kemudian sanksi apa yang paling tepat untuk menjerat tersangka atau pelaku tersebut. Oleh karena itu kalian silakan buka aplikasi Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, aplikasi KUHP di internet nanti. Kira-kira pasal pembunuhan itu bisa batas maksimalnya itu pemberian hukumannya itu berapa? Dan menurut kalian berapa yang tepat untuk kita bisa berikan kepada pelaku pembunuhan tersebut? Jadi jelas alurnya ya. Pertama, kalian coba buat alur penyelesaian masalah yang jelas. Peran penegak hukumnya apa saja, dan kira-kira sanksi yang paling baik untuk menjerat pelaku tersebut itu apa? Oleh karena itu kesimpulannya adalah, kumpulkan data dulu, akses aplikasi KUHP, diskusikan datanya, siapkan presentasi, lakukan kegiatan tanya jawab, ungkapkan persamaan, rasionalkan persamaan, temukan alternatif, buatlah rancangan kesimpulan, dan yang terakhir adalah tarik kesimpulan kelas. Jelas sampai di sini? Jelas. Oke, inilah alur kegiatan diskusi yang harus kalian lakukan. Oke, sudah jelas tugas utama kelompok ya. Nah sekarang tugas kelompoknya tadi sudah ada, kelompok-kelompoknya. Silakan kelompok 1 di sini nak ya, boleh menggunakan komputer yang di sini. Tapi kalau diskusi nanti boleh di bagian belakang. Kemudian kelompok 2 di bagian tengah sini. Kemudian nanti bisa juga ke belakang untuk diskusi lebih nyaman. Kemudian kelompok 3 di bagian yang belakang sekali. Berarti boleh diskusi di situ ya. Dan boleh juga berdiskusi di belakang. Untuk memudahkan kalian, alur kegiatan pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi semuanya juga ada di dalam LKPD. Ini lembar kerja yang harus kalian isi untuk sebagai bukti laporan pelaksanaan diskusi pembelajaran pada hari ini. Baik, silakan kelompok 1 anak. Oke, silakan langsung isinya. Kelompok 2.
Oke. Di sini kelompok 3 boleh dibagi kelompok ya. Kalau kalian merasa tidak nyaman diskusinya di depan komputer, maka bisa ke belakang. Kelompok 3. Andrew, ini apa pilihnya? Oke. Ya. Oh, ya udah cari yang nyamannya di sini aja lah kali. Kelompok 3 bisa di sini ya, karena Anda bisa akses internet. Baik. Ya. Ingat ya, buka aplikasi KUHP atau dokumen KUHP boleh. Kemudian kalau diskusinya tidak nyaman, boleh lakukan di belakang supaya bisa lebih mudah komunikasi. Ini ada ini. Boleh. Yang penting sesama kelompok. Sempit kan? Bisa emang sih? Baik. Baiknya kalian mau duduk dulu di depan komputer atau di belakang dulu? Siap, boleh. Baik, langkah pertama yang harus kalian lakukan secara berkelompok itu adalah coba lihat alur penyelesaian masalah, peran penegak hukum dan sanksi yang dapat menjerat tersangka atau pelaku tersebut. Baik. Jadi mencari informasi dulu. Jadi silakan di depan komputer masing-masing, kemudian cari datanya. Silakan. Kalau ada kesulitan boleh sampaikan ya, biar Bapak bantu. Jadi itu saja nama anggota kelompoknya. Dan kalau memang ini kan ada sesuai dengan urutannya. Usulan kasus yang akan dibicarakan, berarti tadi kasus pembunuhan. Baik, coba lihat yang ada di KPD kalian. Itu kan ada kolom-kolom kegiatan yang dikerjakan ya. Usulan kasus yang akan dibicarakan itu tulis saja apa aja tadi yang muncul di dalam diskusi tadi. Pembunuhan, narkoba, terorisme itu ditulis di kolom yang pertama. Terus kemudian ada kasus yang akan dipecahkan. Tadi kita sepakati apa? Kasus. Kita jadi isi mengalir saja seperti ini ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3?
proses penyelidikan sampai dengan pemberian keputusan, sampai dengan dia dibawa ke penjara. Itu kan alur itu. Terus juga detail-detail seperti penegak hukum yang terlibat, apakah memang hanya polisi saja? Pasti kan enggak ya, pasti juga ada aparat penegak hukum lainnya. Ini yang disebut gitu. Nah, terus yang ketiga adalah memang pasal berapa yang berkaitan dengan pembunuhan berencana dan berapa batas maksimalnya, dan menurut kalian apakah memang bisa kasih atau tidak batas maksimal tersebut ya. Bagaimana kelompok 2 aman? Nah, jadi memang kalau bisa bagusnya itu dibagi di dalam kelompok ini siapa yang mencari alurnya, apa saja prosesnya, penyelidikannya, penyidikannya, kemudian penuntutan, kemudian pemberian keputusan. Itu kan alur itu. Kemudian penegak apa saja yang terlibat. Ada siapa aja berarti di situ? Yang kalian dapat? Polisi. Mantap, itu dia. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sanksinya. Pasal berapa sih dalam undang-undang hukum pidana itu yang berkaitan dengan pembunuhan, dan berapa batas maksimal tertingginya, dan apakah cocok dipakai atau tidak. Baik, itu bisa lewat aplikasi KUHP ya, ataupun pakai data juga boleh. Kelompok 3 ya, aman ya. Jadi memang harus sambil didiskusikan sama temennya. Terus fokusnya adalah lihat dan perhatikan kasus-kasusnya juga. Kalau untuk yang rencana pemecahan masalah kelasnya bagus, kelompok itu yang 3 dan ini. Yang mana? Rencana pemecahan masalah kelas. Oh iya, betul. Yang 3 tadi. Ya. Oh, bukan. Ya, berarti memang mana baiknya dan sesuai dengan bisa juga karena dia ada mungkin kalau dari hasil data yang kalian baca dia gangguan jiwa, bisa jadi gangguan jiwa suatu itu bisa. Di situ ada kondisi dengan adanya latar belakang motivasi membunuh itu bukan berencana, berarti kalian akan lebih bukan pembunuhan ke pasal maksimal berarti ya. Nah itulah mungkin bisa dibijaksanai. Tapi kan ini sampai membunuh 3 orang itu apakah memang tidak diberikan balasan yang lebih berat lagi. Tapi itulah makanya jadi silakan disepakati. Baik, setelah kalian nanti sudah diskusikan, maka tentu saja dibutuhkan presentasi ya. Maka kita butuh seorang moderator untuk mewakili kita untuk memimpin diskusi. Baik, sekali lagi saya sampaikan 3 ya yang harus kalian temukan solusi pemecahannya ya. Bagaimana alur penyelesaiannya, kemudian penegak hukum apa saja yang harus bekerja di situ, dan yang ketiga hukuman apa yang paling tepat diberikan kepada si pelaku tersebut. Ya, kalau kalian sudah merasa sudah punya data, boleh didiskusikan
diskusikan di belakang juga boleh ya, supaya jangan diskusinya. Oke. Nah, kalian kan sudah mencari data masing-masing. Supaya lebih gampang diskusinya, maka boleh bawa laptopnya yang sudah dibawa itu bisa ke belakang biar lebih gampang komunikasi anak. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3 dari kelompok 2 bisa pindah ke belakang anak ya, biar lebih gampang komunikasinya. Fokus kalian sekarang selain mencari data, coba diskusikan. Diskusikan 3 tugas utama ini dan tariklah kesimpulannya untuk per kelompok masing-masing. Baik alurnya, siapa penegaknya, dan apa sanksi yang ingin kalian usulkan untuk menjerat pelaku tersebut. Baik, silakan kegiatan ini dilakukan dalam kurang lebih 10 menit ya. Silakan buat kesimpulan dari 3 tugas utama ini. Baru dia maksudnya Ada masalah? Ya. Misalnya sudah ada pikiran jahat sebelumnya, apakah itu sudah bisa Kalau pemikiran jahat yang dipikirkan sebelum kejadian pembunuhan itu, bukan di waktu pada saat dia membunuh. Apakah pagi? Misalnya pembunuhannya siang, dia berpikir untuk membunuh dan mencari pisau itu memang sudah dia cari di dapur, bukan di pada saat tempat dia membunuh itu bisa berpotensi berencana. Iya, selang waktu inilah yang kemudian bisa jadi perencanaannya. Cuma pastikan lagi dari kronologis. Coba dicek lagi datanya. CCTV juga ada. Berarti memang kalian bisa pakai patokan. Boleh kalian coba mengusulkan dengan menggunakan logikanya. Kan dalam kondisi ini, kan tentu saja dengan kejahatannya dia itu kan tentu saja kita kasih yang berat seberat-beratnya kan. Coba dah kalian carikan celah supaya memang bisa memperberat kondisi dia. Dengan logika tidak mungkin tidak berencana kalau posisi dia itu membunuhnya siang, kemudian dia punya masalahnya pagi. Dengan kondisi CCTV menunjukkan kegelisahan dia. Nah, yang jelas tidak ada hukuman itu lebih dari 2 tahun. Langsung saja ambil batas maksimal yaitu hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Jadi kalau kalian berbicara tentang hukuman berlapis itu memang betul ada, tetapi maka itu akan hukumannya bukan 20 atau 10 dari 30. Di Indonesia tidak mengenal hukuman lebih dari 20 tahun penjara. Lebih dari 20 tahun penjara maka alternatifnya ada 2, seumur hidup sampai yang tinggal atau hukuman mati.
Gitu ya. Jadi fokusnya adalah lebih ke arah sana. Jadi kalau ada orang yang sudah 30 tahun yang bisa daya segitu tuh, maka totalnya itu bukan 30 tahun, tapi masa alternatif yang paling maksimal itu hukuman penjara seumur hidup atau hukuman bagaimana? Ada yang masih diminta? Oke, terima kasih. Tapi nggak ada perbedaan pendapat ya? Ingat, usahakan memang kalian ini kan mencarikan solusi memecahkan masalah. Biasanya kalau memecahkan masalah itu bagaimana kasihlah hukuman terbaik untuk si pelaku ini. Sambil diskusi ini, perhatikan, sambil diskusikan ini, tolong sambil diisi LKPD-nya dan buat kesimpulannya ya, supaya kalian gampang presentasinya. Sebagai gambaran utama, yang presentasi itu adalah perwakilan kelompok, satu orang saja masing-masing satu kelompok. Kalau ada sesi diskusi, maka yang memberikan tanggapan itu anggotanya yang di tempat duduknya masing-masing. Jadi yang presentasi hanya menyampaikan, tapi yang merespon itu adalah anggotanya. Baik. Bagaimana? Satu orang saja yang presentasi. Anggotanya duduk kembali ke tempat dan kalau ada tanggapan baru menanggapi. Misalkan kelompok 1 tidak setuju dengan usulan dari kelompok 2, maka anggotanya yang tanggapi, bukan orang yang presentasi. Gitu ya. Moderator itu memang tidak dianggap dalam kondisi yang memang harus presentasi, enggak. Jadi memang hanya memfasilitasi saja. Ya. Oke, silakan. Berarti sudah selesai dalam pembuatan laporan kesimpulannya? Sudah. Ya. Oleh karena itu silakan kembali ke posisi kelompoknya masing-masing karena kita akan presentasi. Silakan. Kembali dengan tertib, jangan sampai ada sampah. Ini siapa punya tip X? Dini. Baik, kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, silakan ambil posisi yang senyaman-nyamannya. Baik. Setelah, silakan duduk dulu, Pak. Setelah kalian mengumpulkan data, sudah kumpulkan data? Sudah. Sudah mengakses berbagai macam sanksi yang bisa diberikan? Sudah. Sudah didiskusikan datanya di masing-masing kelompok? Sudah. Kemudian sudah punya kesimpulan untuk menjawab yang tugas utama tadi? Sudah. Kemudian sekarang kita akan masuk ke kegiatan presentasi. Oleh karena itu saya minta satu orang untuk menjadi moderator, memimpin diskusi. Siapa yang bersedia? Oke, Rifki ya. Silakan Rifki. Kemudian silakan tentukan satu orang perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan. Silakan masing-masing kelompok 1, 2, dan 3 perwakilannya maju ke depan. Oke, silakan.
Silakan. Baik. Nah, anggota kelompok yang lain yang sedang duduk itu bertanggung jawab untuk memberikan respon atau jawaban jika ada tanggapan dari kelompok lain. Baik. Ya, silakan moderator. Waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita tadi sudah diberi tugas untuk tugas kelompok untuk mempresentasikan apa yang telah kita kerjakan, yaitu tentang analisa kasus pembunuhan yang terdapat di Depok. Jadi kita langsung mulai saja dari kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, saya Nurdin Vito Ayun dan saat ini saya mewakili kelompok 2. Oke, seperti kita ketahui bersama, kita dibagikan menjadi 3 tugas, yaitu menyelesaikan alur permasalahan, lalu menjelaskan peran penegak hukum pada kasus tersebut, dan yang terakhir menentukan sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku. Oke, jadi setelah hasil penelusuran dari kelompok kami menemukan beberapa hal baru dalam berita. Yang pertama, saya akan menjelaskan alurnya terlebih dahulu. Pada mulanya, seorang ayah pada malam hari menggunakan sabu. Itu merupakan suatu hal baru bagi kami yang tidak dijelaskan pada video. Sehingga pada pagi harinya mungkin terpengaruh pikirannya sehingga ia sempat cekcok dengan istrinya. Setelah cekcok, sang suami pun akhirnya terpengaruh dan sedikit kesal dan akhirnya mengambil golok dan akhirnya membunuh sang istri dan ada satu anak sulung yang berumur 11 tahun. Lalu dia juga menyeret anaknya yang berumur 1,5 tahun keluar rumah. Hal ini disaksikan langsung oleh saksi yang kebetulan merupakan tetangga dari pelaku. Hal ini langsung dilaporkan ke polisi dan akhirnya pelaku ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dan yang sepadan. Oke, itu alurnya. Lalu yang kedua, peran penegak hukum. Di sini ada 3 penegak hukum yang kami simpulkan, yaitu pertama adalah polisi, yang kedua jaksa, dan yang terakhir hakim. Oke, yang pertama peran polisi. Yang pertama, melakukan penyidikan. Lalu yang ketiga adalah kegiatan olah tempat kejadian perkara. Lalu keempat, pemeriksaan saksi, melakukan visum atau otopsi kepada korban, melakukan penangkapan terhadap pelaku, dan penyelesaian dan penyerahan berkas. Lalu ada yang kedua adalah jaksa, yaitu melimpahkan perkara ke pengadilan untuk pemeriksaan guna membuktikan bahwa seorang itu bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan. Lalu yang terakhir adalah hakim. Peran hakim yang sebagai penegak hukum di sini untuk menegakkan keadilan wajib menggali, memahami hukum dalam menjatuhkan pidana pembunuhan, sebagaimana halnya menuntut hukum dalam hukum Islam juga menjatuhkan pidana. Hakim harus mengetahui bahwa dalam perkara pidana harus ada barang bukti bahwa benar dia bersalah dan menjatuhkan pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Oke, itu adalah peran dari masing-masing penegak hukum. Lalu apakah sanksi yang dapat dijatuhkan? Di sini kami menemukan beberapa permasalahan yang dapat dijatuhi sanksi. Yang pertama yang paling jelas yang tadi awal, yaitu penggunaan sabu tentunya melanggar hukum yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua dia juga melakukan tindak pembunuhan terhadap anak dan istrinya. Lalu yang ketiga dia juga melakukan penganiayaan terhadap anak ketiganya yang merupakan anak paling kecil. Hal ini dapat dikatakan penganiayaan karena anaknya tidak sampai mati pada saat itu. Di sini kami menemukan beberapa pasal-pasal yang dapat menjadi suatu landasan bagi kami. Saya akan memberikan beberapa contohnya, yaitu pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lalu di sini juga ada pasal 336 ayat 2, diancam dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. Oke, jadi di sini dan terakhir juga ada ayat mengenai ada pasal mengenai narkoba yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat juga dijatuhi hukuman, sehingga kelompok kami menyimpulkan bahwa dari sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku yaitu hukuman seumur hidup. Terima kasih. Sekian dari kelompok. Oke teman-teman, kita sudah mendengar presentasi dari kelompok yang pertama. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang ingin memberikan pendapat kah?
Mohon maaf, sebelum itu kita akan lanjutkan saja ke kelompok yang kedua untuk mengurangi penggunaan waktu. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang alur penyelesaian masalah, peran penegak hukum dan sanksi yang dapat dijatuhi kepada pelaku berdasarkan kasus yang telah ditampilkan tadi, yaitu kasus pembunuhan oleh seorang suami kepada istri dan anaknya. Baik, dimulai dari alur penyelesaian. Pertama, masalah ini dimulai ketika sang pelaku atau suami dari korban pada pagi hari pulang pagi, dia menurut data dia melakukan pinjaman kepada bank, lalu dia melakukan cekcok kepada istrinya. Kemudian istrinya ini menjatuhi dia berkas perceraian, sehingga suaminya ini tidak terima. Lalu kemudian istrinya ini mengambil koper dan ingin membawa anaknya yang pertama, yaitu yang menjadi korban pembunuhan, untuk pergi ke rumah pamannya. Lalu kemudian karena tidak terima akan perilaku dari istrinya tersebut, pelaku kemudian segera mengambil parang dan kemudian mengunci pintu-pintu rumah, lalu kemudian melakukan penganiayaan hingga berujung kepada pembunuhan terhadap anak dan istrinya. Hal ini, kejadian ini dilihat oleh tetangga yang merupakan saksi dari kejadian tersebut, lalu kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan olah TKP, kemudian mengumpulkan bukti dan saksi, serta kepolisian melakukan Olah TKP. untuk bertanya kepada pelaku, gitu, interogasi kepada pelaku. Kemudian peran penegak hukum di dalam penyelesaian masalah ini, yaitu yang pertama kepolisian. Kepolisian melakukan penyidikan serta olah TKP dalam kasus tersebut. Kemudian ada jaksa yang mengajukan berkas terkait perkara pembunuhan ini. Lalu yang ketiga yaitu hakim. Peran hakim di sini ialah menjatuhkan hukuman yang sepadan kepada pelaku. Baik. Kemudian sanksi yang dapat dijerat tersangka atau pelaku, yaitu kami mendapatkan beberapa data yaitu yang telah dijelaskan pada alur penyelesaian tadi, bahwa pelaku melakukan pembunuhan ini secara disengaja atau berencana, dan ini melanggar pasal 338 KUHP dan juga 340 KUHP, yang dimana pembunuhan berencana atau pembunuhan secara disengaja dapat dijatuhi hukuman selama 15 tahun atau hukuman mati, serta dia dikenai pasal berlapis, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang kekerasan terhadap anak ketika dia melakukan penganiayaan terhadap anak dan istrinya. Yang dimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini pelaku dapat dijatuhi hukuman selama 3 tahun atau denda dengan maksimal denda 72 juta. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari kelompok kami menyarankan untuk pelaku dijatuhi hukuman seumur hidup. Nah, oke teman-teman, terlihat ada beberapa kesamaan di antara kelompok pertama dan kelompok kedua. Dan kemudian mari kita lihat untuk presentasi kelompok ketiga apakah ada perbedaan atau tidak. Terima kasih, disilakan untuk kelompok ketiga. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, tentu saja kita sudah mengetahui ceritanya, jadi saya tidak perlu lebih dalam untuk menceritakan kembali bagaimana kronologi peristiwa atas pembunuhan yang kami sepakati bersama teman, yaitu pembunuhan berencana. Baik, di sini dengan tersangka atas nama Rizky, saya akan menggabungkan alur penyelesaian masalah dengan peran penegak hukum sekaligus dalam saya kali ini. Jadi pertama tentu saja untuk melakukan atau mengklirkan masalah, tentu saja kita harus ke TKP dulu ya teman-teman semua.
Jadi di TKP itu apa aja yang kita temukan? Tentu saja barang bukti, saksi. Barang buktinya berupa rekaman CCTV dan saksi yang melihat ketika seorang ayah tersebut melihat anaknya keluar dari rumah. Itu yang pertama. Tentu saja diperlukan peran polisi. Karena di sini polisi lah menyelidiki TKP, tentu saja didukung dengan penyidik dari kejaksaan untuk agar barang bukti tersebut layak diberikan kepada kejaksaan tersebut. Baik, selanjutnya setelah barang bukti dan hal-hal lainnya sudah ditemukan dengan jelas, maka selanjutnya adalah interogasi terhadap pelaku yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, di situ ternyata si pelaku ini dengan artinya dia sudah mengaku bahwa memang dia yang melakukan hal tersebut dan merasa puas. Artinya sudah tepat bahwa tidak ada lagi keberbelitan di dalam kejaksaan itu, maka menurut kami tidak ada alasan lagi bagi pengadilan untuk mencoba memberikan masalah tersebut karena si pelaku tentu saja sudah mengaku ya teman-teman sekalian. Selanjutnya di sini yang membuat kami sedikit bingung adalah cara pembunuhan atau pembunuhan berencana. Di dalam beberapa artikel-artikel yang kami cari belum ada ya, masih dikatakan bahwa antara di 338 hukum KUHP pembunuhan tidak berencana atau 340 pembunuhan berencana. Di sini kami menetapkan pembunuhan berencana. Baik, selanjutnya akan setelah diinterogasi maka dia harus menambahkan tuntutan atas tindakan perilaku tersebut, dan tentu diperlukan kejaksaan yang memiliki sikap profesional dalam menuntut selayak-layaknya, karena di sini kita ketahui bahwa dia membunuh 2 anak, membunuh 1 istri yang sempat kritis sampai akhirnya membunuh. Lalu di sini dia juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan dan penganiayaan terhadap anaknya yang berumur 1,5 tahun tersebut. Selanjutnya di sini tetap saja kita membutuhkan seorang advokat atau pengacara, karena di negara kita merupakan negara hukum, tentu saja harus kita harus mengedepankan hak asasi manusia berupa memberikan pengacara terhadap pelaku tersebut. Selanjutnya kesimpulan dari sanksi yang kami ingin berikan di sini yaitu pasal KUHP pembunuhan berencana 340, yaitu hukuman seumur hidup, pidana mati atau paling lama 20 tahun. Di sini juga ada kami memberikan sanksi yaitu kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan terhadap kekerasan terhadap anak juga. Tetapi teman-teman sekalian, di sini kami sebenarnya sebelumnya memutuskan bahwa dia seharusnya dihukum seumur hidup melihat tindakan keji dan garasnya dia. Akan tetapi sekarang kita kembali lagi, ingat yang dikatakan oleh pelaku tersebut bahwa dia akan membunuh anaknya yang berumur 1,5 tahun tersebut. 1,5 tahun tersebut dia ingin membunuh, kan dia belum puas, dia sambil memanggil kata setan. Oleh karena itu untuk menanggulangi atau menjaga keselamatan anak tersebut, kami menetapkan dengan tegas hukuman mati terhadap pelaku tersebut. Terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah lihat di penampilan dari ketiga kelompok yang sudah melakukan presentasi. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin memberikan sanggahan atau pendapatnya kepada kelompok yang telah melakukan presentasi ini. Dipersilakan. Baik, moderator mungkin boleh saya ya sedikit ya, supaya peserta yang lain bisa sambil memikirkan apa saran dan masukan. Berarti apakah masing-masing kelompok pada saat memberikan usulan sanksi yang sudah disepakati tadi sudah mempertimbangkan dengan matang bahwa sanksi itu sudah tepat diberikan dengan kondisi-kondisi yang sudah Anda kaji? Siap sudah ya. Berarti memang bukan hanya sebatas spontanitas, tapi memang dari hasil rangkaian tersebut. Karena dari hasil pemaparan, baik kelompok 1, 2, dan 3 ada persamaan dan ada perbedaan pendapat. Baik, saya rasa itu dari saya. Kalau dari teman-teman nih gimana nih? Kita ingin mendengarkan pendapat dari kalian. Ya. Oke, silakan untuk Rifki Arisman Agassi. Perkenalkan, nama saya Rifki Arisman Agassi. Saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya sedikit mengenai masalah dari Koko. Tadi Koko menjelaskan bahwa pria ini mabuk karena sabu. Kan mabuk sih, maaf tadi saya kira itu mabuk. Tapi di sini
dapat referensi di sini dijelaskan bukan mabuk menggunakan sapu, tapi kita tidak tahu apakah itu setiap hari ya, tapi pada saat kejadian itu yang bersangkutan sempat menggunakan sabu. Jadi dan dijelaskan secara mendetail, dan menurut saya tadi Andrew menjelaskan di akhir kalau dia harus mendapatkan persyaratan narkoba. Menurut saya itu tidak diberikan karena tidak ada bukti khusus yang menjelaskan bahwa pelaku ini menggunakan narkoba dan terpengaruh oleh narkoba. Sekian. Kalau menurut saya sih begini, kalau kita tentunya konsep kita memakai sabu, tidak mungkin pikiran kita dapat pengaruh, itu sudah pasti. Kalau menurut saya begini, karena pasti efek sabu itu pasti kesalahan, dan itu biasanya mempengaruhi kondisi mental seseorang. Biasanya dia juga mendukung seseorang untuk mudah kesal, mudah marah kepada seseorang. Jadi ini merupakan suatu bentuk yang mendukung tindakan pembunuhan tersebut. Jadi menurut saya itu juga pasti berkaitan dengan tindakan pembunuhan. Sekian. Oke, karena waktunya sudah cukup. Maka dari itu kita cukupkanlah presentasi kita pada pagi hari ini. Semoga hasil yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Rizky yang tepuk tangan luar biasa. Ya, silakan masing-masing kelompok boleh kembali ke tempat. Ya. Baik. Nah, sudah presentasi yang luar biasa dibimbing oleh moderator yang luar biasa juga. Saya sangat kagum sekali dengan cara presentasi kalian, itu sangat-sangat wow, amazing. Oleh karena itu kita lanjutkan kegiatan kita, karena ini kan masih baru kesimpulan per masing-masing kelompok. Ini kan masalah kelas, maka oleh karena itu kita coba cari persamaan dan perbedaan dari hasil kesimpulan masing-masing kelompok, sehingga kita bisa membuat kesimpulan kelas, apa alurnya, apa penegak hukum yang terlibat, dan juga bagaimana sanksi yang tepat untuk kita berikan kepada si pelaku tersebut. Oleh karena itu, adakah yang bisa menyampaikan apa saja persamaan yang sudah ditemukan dari ketiga kelompok tersebut? Silakan. Silakan. Tadi persamaannya apa saja, Nak? Ya, angkat tangan. Ya, silakan Ramiza. Oke, baik, dari hasil presentasi tadi kita menemukan ada 3 persamaannya, mulai dari alurnya saya itu sudah sama, mulai dari sudah dijelaskan masing-masing kelompok. Terus ada juga penegak hukumnya, rata-rata sama, cuman kelompoknya Caca tadi menambahkan ada advokat, tapi menurut saya itu ya benar. Terus yang ketiga itu ada pasalnya atau penyelesaiannya, ya sanksi ya sudah sama, cuman dari kelompoknya Caca tidak perbedaan, yaitu hukuman mati, tapi ya hampir sama lah dari kelompok 1 dan 2 juga. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ramiza, betul sekali. Jadi presentasi yang begitu luar biasa dari teman-temannya kemudian bisa diambil intisarinya oleh Ramiza, hebat sekali. Baik. Nah, setelah berarti yang lain sepakat nggak kalau itu adalah sebagai persamaannya? Sama. Berarti kita sudah bisa lah menemukan kesimpulan untuk alur penyelesaiannya dan penegaknya siapa saja yang terlibat. Sepakat ya? Baik. Nah, kemudian tapi permasalahannya sekarang adalah coba carikan solusi terbaik masalah sanksi yang harus kita berikan. Apakah memang betul harus memberikan hukuman mati atau penjara seumur hidup? Penjara seumur hidup itu artinya dia akan dipenjara sampai dia meninggal dunia di dalam penjara. Sedangkan kalau hukuman mati, dia akan diberikan waktu 10 tahun untuk persiapan sampai dengan 10 tahun ke depan untuk baru dia akan diberikan hukuman mati tersebut. Nah, menurut kalian bijaksananya apakah kita akan cenderung menyepakati seperti kelompok 1 atau menyepakati kelompok 2 dan 3? Baik, silakan. Ada yang memberikan argumentasi? Oke. Caca dulu. Silakan, Kak. Teman-teman, kami tetap berpegang teguh kepada argumen kami sebelumnya, yaitu hukuman mati. Karena kita harus realistis, jangan terbawa emosi. Kita harus melihat anaknya yang masih hidup. Bagaimana
bagaimana dia kan, karena kalau seumur hidup itu ada rentang tahun 10 tahun ya, mohon maaf Pak Irawan, ada rentang tahun 10 tahun itu kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di situ. Mungkin bukan dia yang bunuh, bisa jadi mungkin dengan kekerasan tersebut dia menyuruh orang, kita tidak pernah tahu teman-teman. Mari kita realistis di sini. Anak umur 1,5 tahun yang masa depannya terancam oleh ayahnya sendiri. Bagaimana perasaan teman-teman? Jadi hukuman yang paling pantas adalah hukuman mati. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana Rifki? Sudah diperkuat ya terwakili. Bagaimana kelompok 2 dan 3? Apakah kalian akan mengikuti argumentasi daripada kelompok 1 yang sudah memberikan alasan dan rasionalisasi tersebut? Bagaimana? Atau kalian tetap bersiteguh bahwa sebaiknya cukup seumur hidup saja? Baik, cukup kalau ya cara berpikirnya ini ya. Benar sih. Baik, silakan. Baik, silakan. Iya, satu kelompok saya ada perbedaan pendapat ya. Bagaimana? Baik. Tidak ada dari kelompok 2 dan 3, maka saya anggap kelompok 1 ini sudah memang mewakili hati nurani kalian. Ya, silakan berdiri nak. Ya. Oke, apa perbedaannya? Mana yang lebih setuju hukuman mati di kelompok ini? Di kelompok 2 dan 3, angkat tangan. Oh, berarti yang setuju forum. Terus kelompok 3? Kelompok 2? Oh, masih seumur hidup ya. Baik. Dalam hal ini berarti kalau saya bisa berikan gambaran, karena kecenderungannya itu adalah antara seumur hidup atau hukuman mati, maka kalian boleh memberikan kesimpulan bahwa dalam kondisi ideal mungkin sebaiknya adalah pemberian hukuman mati. Tetapi misalkan dengan asas orang tersebut sudah tidak memperumit proses persidangan, maka mungkin bisa diberikan alternatif untuk pemberian hukuman seumur hidup. Jadi mungkin itu adalah jalan tengah, karena kan memang kita tidak dalam kapasitas untuk memberikan keputusan, tetapi hanya memberikan alternatif. Jadi apapun alasan yang kalian sudah berikan, memang sama-sama kuat, itu dia masalahnya. Tetapi memang kalau yang paling mendekati adalah itu hukuman seumur hidup, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk memberikan alternatif pemberian hukuman seumur hidup. Baik. Ya. Baik. Ya. Bagaimana? Baik. Nah, jadi kita bisa mendapatkan gambaran seperti itulah. Oleh karena itu sekarang kita harus mempertegas kesimpulan kelas kita itu apa. Ya? Baik. Oke, sekarang sudah dalam posisi kalian sudah menyampaikan persamaan dan sudah menyampaikan perbedaan tadi. Oleh karena itu tetap kita harus mengambil kesimpulan kelas berdasarkan hasil diskusi kita. Maka kira-kira bisa dipertegas lagi nggak? Secara klasikal ini kita maunya penarikan kesimpulannya apa? Untuk dari ketiga masalah tadi itu. 3 tugas utama kita tadi. Berarti alurnya ada yang bisa menyampaikan apa alur yang tepat dari proses apa sampai proses apa yang harus dilewati? Ada yang bisa? Ada? Oke, Salsa, silakan disampaikan ketiga-tiganya itu alurnya itu bagaimana, penegaknya siapa, dan apa alternatif hukuman yang bisa kita tetapkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya teman-teman. Untuk alur penyelesaian masalah dan peran penegak hukumnya, yang pertama tentu saja penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Selanjutnya penyerahan barang bukti tentu saja didukung oleh penyidik dari kejaksaan. Lalu penuntutan hukuman yang diberikan oleh jaksa. Lalu pembelaan yang merupakan asas mengedepankan hak asasi manusia yaitu dari advokat sendiri, dan pengambilan keputusan atau penetapan putusan oleh hakim. Selanjutnya maka dia akan ditentukan hukumannya. Lalu di sini sanksinya ada 2 berdasarkan kesimpulan kelas. Yang pertama hukuman mati atau seumur hidup. Terima kasih. Oke. Jadi
kalau dapat disimpulkan sebagaimana yang disampaikan oleh Caca, itu sudah menjadi kesimpulan kelas ya? Iya. Oke, semuanya sepakat? Sepakat. Oke, berarti kita sudah sepakati bahwa alur penyelesaiannya itu adalah melibatkan dari proses penyelidikan sampai dengan pemberian keputusan. Kemudian penegak hukumnya dari siapa saja tadi? Polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Kemudian adapun alternatif hukumannya adalah memang karena tadi cukup alot, oleh karena itu kalian merekomendasikan kepada hakim boleh dengan pemberian hukuman mati atau pemberian hukuman seumur hidup. Jadi mana bijaksananya hakim saja yang memberikan keputusan. Yang penting sudah ditimbang oleh kalian memang dua alternatif ini. Yang jelas kurang dari 20 tahun ataupun kurang dari seumur hidup tidak mungkin ya, tidak memungkinkan. Oleh karena itu kita sudah punya kesimpulan kelas, maka boleh ditulis di LKPD-nya. Baik. Nah selanjutnya, setelah kalian sudah menyampaikan kesimpulan kelas tadi, maka silakan kalian coba latihan soal. Di sini ada 3 nomor yang saya berikan. Ada soal nomor 1, uraikan kasus hukum yang terjadi di Indonesia. 2, analisislah masalah hukum yang terjadi di Indonesia. Dan yang ketiga, analisislah berbagai jenis saksi yang berlaku di Indonesia. Baik. Silakan, ada yang mau menjawab secara lisan? Yang nomor 1, saya minta bantuan siapa? Ada yang mau coba? Ini latihan ya. Ya, kasus hukum apa saja yang ada di Indonesia? Silakan. Ya, Savana, silakan. Savana. Atau Safa? Boleh. Baik. Oh, silakan Jasmine. Ya. Ada beberapa kasus hukum yang terjadi di Indonesia seperti pencurian, kekerasan terhadap anak, terus terorisme, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, terus ada pelanggaran lalu lintas. Oke, baik, sempurna. Betul jawabannya? Baik, sip. Oke. Soal, maka selanjutnya kita akan melakukan ice breaking seperti tadi lagi, yaitu science, ya. Baik, biar lebih santai lagi ya. Baik, Simon berkata angkat tangan kanan, Simon berkata angkat tangan kiri, Simon berkata turunkan, Simon berkata angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, angkat tangan kiri. Oke, Simon berkata turunkan semuanya. Simon berkata tepuk tangan 1 kali. Simon berkata tepuk tangan banyak. Simon berkata berhenti. Simon berkata hore. Hore. Simon berkata bilang hore. Hore. Simon berkata bilang yes. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Oke, Simon berkata selesai ice breaking-nya. Nah, selanjutnya mari kita refleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira menurut Deswita, bagaimana perasaannya setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini? Menurut saya sangat menyenangkan untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini karena kita mendapat wawasan yang sangat luas dari pembelajaran kali ini. Baik, berarti perasaannya juga lebih senang, lebih semangat gitu ya. Baik, Ega, manfaat apa saja yang kamu dapatkan dari proses pembelajaran kita kali ini? Jadi manfaat yang dapat kita peroleh itu kita mengetahui sanksi-sanksi apa yang ada di Indonesia, terus hukuman yang apa yang Bisa diberikan. diberikan. Mantap, luar biasa. Andrew, hal baik apa saja yang sudah terjadi dalam proses pembelajaran? Hal banyak yang dapat kita ambil pada kesempatan kali ini. Kita dapat belajar cara berdebat, ya. Kita dapat apa yang mempertimbangkan keputusan dari tempat untuk ke depannya lagi. Oke, mantap. Sip, luar biasa. Rabiza, apa yang perlu kita perbaiki dari proses pembelajaran kita kali ini? Ada saran untuk Bapak yang perlu diperbaiki? Untuk Bapak sendiri tidak ada, tapi sepertinya tidak ada. Tapi untuk bisa kerja sama kelompok sih Pak, untuk kerja lebih. Oh, baik. Betul. Karena kelompok saya ada perbedaan. Oh, baik. Ya, jadi harus
lebih belajar mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan memang tanpa perlu ada perdebatan. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Udah deh. Baik. Baik, jadi refleksi pembelajaran kita artinya kalian merasa nyaman ya? Tidak tertekan kan? Saya kira kalian makin tertekan ya. Baik, silakan kumpulkan LKPD-nya bagi kelompok 1, 2, dan 3. Ya, boleh kembali ke tempat semula. Ini makan apa? Terasa kurang. Silakan kembali ke posisinya masing-masing. Baik. Oke. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang upaya perlindungan dan penegakan hukum. Baik, Rafli, bisa dibacakan apa saja upaya perlindungan hukum itu di lingkungan apa saja? Jadi yang pertama itu adalah keluarga, kedua sekolah, 3 masyarakat, dan yang terakhir negara. Baik, terima kasih Rafli, luar biasa. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang upaya perlindungan dan penegakan hukum baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Baik. Jadi mohon dicari referensinya ya. Nah, ini adalah motivasi pembelajaran terakhir yang bisa saya berikan pada pertemuan kali ini. Silakan Widya lebih supaya saya Untuk membuka. ya. Untuk membuka. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Lagi bergetar lagi ya. Bergetar ini karena anak yang mengucapkan kata-kata indah sehingga ayahnya ini senang. Ya, Nelson Mandela, mantan presiden Afrika Selatan. Jadi ini tokoh yang luar biasa ya, sangat melawan tindakan apartheid yang terjadi di Afrika, khususnya di Afrika Selatan. Jadi motivasi pembelajaran kita kali ini untuk mengakhiri pembelajaran ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan pernah pantang menyerah dalam proses pembelajaran. Pendidikan itu adalah kunci sukses untuk menjadi orang yang hebat. Kalian sekarang bisa masuk SMA Negeri 1 Sumbawa, masuk di kelas 4, itu karena apa? Karena memang proses pendidikan. Oke, baik. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Oleh karena itu saya meminta bantuan kepada Rifki Ariswan Agassi untuk memimpin doa penutup. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rifki yang sudah memimpin doa penutup. Maka dalam kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan kalian. Semoga kalian tetap semangat belajar. Saya akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan. Ya, gerak. Beri salam. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Duluan ya. Iya, Pak. Nanti kita tolong dilakukan ya. Ya.